Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan kode EKMA 4216. Antara lain akan membahas topik tentang marketing mix dalam pemasaran produk dan jasa. Pemirsa, pada program ini akan dibahas beberapa materi. Adapun materi tersebut antara lain, pertama adalah definisi produk. Yang kedua, daur hidup produk. Ketiga, strategi penetapan harga. Dan keempat, konsep penting distribusi. Kelima, materi yang akan dibahas adalah promotion mix. Keenam, proses. Dan ketujuh adalah people dan physical evidence. Pemirsa, sebelum mempelajari tentang manajemen pemasaran, kita bisa lihat dahulu bagaimana sebuah produk ditawarkan ke pasar. Apa yang dapat kita simpulkan dari video tersebut? Sebuah mobil, kita ketahui bersama, adalah sebuah produk yang sudah pasti kita kenal semua. Produk tersebut berbentuk fisik, sedangkan jika kita pergi ke bank untuk membuka suatu rekening baru, hal itu juga bisa disebut sebagai produk. Mengapa demikian? Bank memberikan pelayanan dan kita membeli produk yang ada di bank itu, yaitu produk jasa. Produk dapat berbentuk fisik seperti mobil, rumah, buku, atau sepeda. Jasa, kita tahu ada perbankan, dokter, angkutan, transportasi, dan hotel. Ada juga yang berbentuk orang, seperti artis atau model, dan tempat, bisa seperti Hawaii atau Bali. Dengan demikian, produk dapat diartikan sebagai suatu barang, jasa, ide ataupun kombinasinya. Untuk dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, perusahaan tidak saja harus memperhatikan atribut fisik produk, namun juga ada atribut non-fisik seperti harga, merek, warna, maupun pelayanan. Dari penjelasan sederhana tersebut, kita bisa definisikan tentang konsep produk. Konsep produk merupakan suatu bentuk penawaran pemuasan konsumen yang mencakup adanya 5 tingkatan produk yang harus diperhatikan. Sebelum meluncurkan produk ke pasar, perusahaan perlu merencanakan fungsi produk seperti apa yang akan ditawarkan. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan pembahasan ini dengan 5 tingkatan produk. Pertama adalah manfaat inti atau core product yang harus diperhatikan perusahaan, yaitu jasa atau manfaat yang sebenarnya dibeli oleh konsumen. Misalnya, jasa yang ditawarkan hotel adalah istirahat. Lalu yang kedua ada produk dasar atau basic product, yaitu suatu atribut produk yang ditawarkan sebuah perusahaan. Misalnya saja, kamar hotel mencakup tempat tidur, kamar mandi, handuk, dan lemari pakaian. Yang ketiga, produk yang diharapkan atau expected product, yaitu suatu sel atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika mereka membeli produk ini. Misalnya, konsumen mengharapkan sebuah hotel yang bersih, nyaman, dan tenang. Selanjutnya ada produk yang ditingkatkan atau augmented product, yaitu suatu pemenuhan keinginan yang melampaui harapan konsumen. Misalnya, suatu hotel yang meningkatkan produknya, dalam hal ini kamar hotel dengan menambah suatu set televisi, bunga segar, serta pelayanan kamar yang baik. Yang kelima ada produk potensial atau disebut dengan potential product, yang mencakup semua peningkatan dan transformasi
yang akan dialami oleh produk tersebut, atau disebut juga dengan evolusi produk. Keputusan bauran produk atau product mix, juga disebut dengan product assortment, adalah suatu rangkaian semua produk dan unit produk yang ditawarkan suatu penjual tertentu pada pembeli. Apa contohnya? Contohnya bisa kita lihat pada bauran produk Kodak yang terdiri atas 2 lini produk utama, yaitu produk informasi dan produk citra. Pemirsa, marketing mix ini bisa ada di dalam perusahaan bisnis dan jasa. Jika di dalam perusahaan yang menjual produk atau barang, kita tahu ada 4 P's. Di dalam produk jasa seringkali ditambah dengan P yang lain, yaitu ada people, physical evidence, dan proses. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang bauran pemasaran dalam bidang bisnis. Tentu Anda sudah memahami konsep produk itu. Sekarang kita akan membahas tentang bauran produk suatu perusahaan. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Apa itu lebar? Lebar mengacu pada berapa banyak macam lini produk perusahaan. Sedangkan panjang mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya. Kedalaman mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Konsistensi mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, persyaratan produksi, serta saluran distribusi. Pemirsa, setelah mengetahui tentang bauran produk, kita lanjutkan dengan daur hidup produk atau product life cycles. Konsep daur hidup produk atau product life cycles menyediakan suatu cara untuk menelusuri langkah atau diterimanya suatu produk, dari perkenalan sampai pada penurunan. Konsep daur hidup produk merupakan alat untuk membantu para pemasar meramalkan kejadian mendatang dan menyarankan strategi yang cocok. Suatu produk akan mengalami beberapa fase atau daur hidup, mulai sejak diluncurkan pertama kali hingga produk itu mencapai puncak di pasarnya. Adapun tahap-tahap product life cycle itu terdiri atas tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap dewasa, dan tahap penurunan. Pada tahap perkenalan, produsen menawarkan suatu produk baru, barang atau jasa ke pasar. Karena produknya masih belum dikenal oleh konsumen, pertumbuhan penjualannya masih lambat. Pada tahap pertumbuhan, setelah produk baru tersebut dapat diterima pasar atau konsumen, penjualan akan meningkat dan daur hidup produk berada pada fase pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya pesaing baru di pasar yang memaksa produsen menambah kegiatan produknya, walaupun tidak segencar ketika produk pertama kali diluncurkan ke pasar. Selanjutnya adalah tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3, yaitu tahap kedewasaan yang meningkat, stabil, dan tahap kedewasaan yang menurun. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar adalah dengan modifikasi pasar, modifikasi produk, serta selanjutnya adalah tahap penurunan. Pada tahap ini, penjualan produk mulai menurun hingga menghilang dari pasaran. Penurunan penjualan bisa lambat atau cepat. Penjualan dapat jatuh sampai titik nol atau bertahan di tingkat yang rendah. Penurunan penjualan ini disebabkan antara lain oleh perkembangan teknologi, ada pergeseran selera konsumen, serta meningkatnya persaingan dalam negeri dan di luar negeri. Pemirsa, kita lanjutkan dengan P kedua, yaitu price atau harga. Strategi penetapan harga yang pada umumnya berlaku di dunia bisnis.
Perusahaan menetapkan harga premium untuk produk yang memiliki kualitas tinggi. Contohnya adalah seperti produk DuPont yang menetapkan harga tinggi untuk setiap produknya, seperti nilon, teflon, dan selofan. DuPont menerapkan harga premium berdasarkan keunggulan komparatif produknya dibanding barang substitusi yang ada di pasar. Perusahaan menetapkan harga penetrasi untuk memaksimalkan penjualan karena menganggap bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Penetrasi harga akan berlaku pada kondisi antara lain. Pertama, pasar sangat peka terhadap harga. Yang kedua, adanya biaya produksi dan distribusi yang semakin menurun. Harga yang rendah mengurangi pesaing lama atau baru. Kemudian ada penetapan harga tinggi atau skimming. Ini dilakukan bila perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Harga yang tinggi cenderung menarik pesaing baru ke pasar. Penetapan harga skimming ini dilakukan oleh British Airways. Skimming pasar hanya dapat terjadi pada beberapa kondisi, seperti sejumlah pembeli memiliki permintaan sekarang yang tinggi, adanya biaya per unit produksi tidak tinggi. Harga awal yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasar. Ada harga yang tinggi menyatakan citra produk yang unggul. Bila kualitas produk yang dihasilkan perusahaan rendah, pasar tidak akan membeli dengan harga yang tinggi. Maka perusahaan menetapkan harga ekonomi. Penetapan harga ekonomi dapat terjadi bila ongkos produksi dan pemasarannya murah. Misalkan saja pada harga makanan ringan. Harga merupakan elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga juga merupakan elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel, karena harga dapat diubah dengan cepat. Beda halnya dengan feature produk atau distribusi. Penetapan harga yang berlaku bisa berbeda-beda, tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Pada perusahaan kecil, harga ditetapkan oleh manajemen puncak, bukan oleh bagian pemasaran atau penjualan. Sedangkan pada perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi, dan lini produk. Pemirsa, materi selanjutnya adalah tentang P ketiga, yaitu place atau distribusi. Video sebelumnya menunjukkan adanya peran saluran distribusi pada penjualan elektronik. Saluran distribusi yang digunakan adalah saluran distribusi tidak langsung. Kita akan membahas lebih lanjut dalam materi ini. Elemen lain dalam marketing mix adalah place atau disebut juga saluran distribusi. Sebagian besar produsen tidak langsung menjual produknya ke konsumen. Mereka menggunakan perantara. Alasan yang melatar belakang yang digunakannya perantara yaitu pertama, banyak produsen kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung. Kedua, dalam beberapa kasus pemasaran langsung memang tidak layak. Ketiga, produsen ada kalanya sering mendapat pengembalian yang lebih besar atas produk yang dijual sendiri. Distribusi merupakan bagian dari proses pertukaran dalam pemasaran dan melibatkan perpindahan secara fisik atas barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta melibatkan perantara yang lebih memiliki peran penting dalam rantai saluran. Melalui kegiatan distribusi, akan terjalin ikatan antara supplier, perantara, dan pelanggan.
Istilah saluran pemasaran atau channel berasal dari yang bahasa Latin, canalis, yang berarti kanal. Secara formal, saluran pemasaran atau channel of distribution merupakan serangkaian struktur dari organisasi yang saling bergantung, yang menjangkau dari titik awal suatu produk sampai ke pelanggan dengan tujuan memindahkan produk. Pemirsa, terdapat dua strategi dalam distribusi. Pertama ada pull strategi dan push strategi. Keduanya untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dari anggota saluran. Strategi tarik atau pull strategi merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik konsumen akhir. Strategi ini dapat juga berkaitan dengan promosi bila fokus utama perusahaan adalah membangun permintaan selektif dan kesetiaan merek oleh konsumen potensial yang dilakukan melalui media iklan. Dalam kaitannya dengan distribusi, sebuah contoh sederhana misalnya, suatu iklan pakaian yang ada di media cetak, majalah, yang menarik minat konsumen, sehingga mendorong mereka untuk membelinya. Selanjutnya, konsumen mencari produk tersebut ke distributor, dan distributor akan membelinya dari produsen. Dapat kita sederhanakan seperti gambar ini. Sekarang kita masuki strategi dorong atau push strategi. Ini dilakukan oleh perusahaan kepada distributornya, agar bekerja sama dengan perantara lainnya untuk melakukan penjualan kepada konsumen akhir. Perusahaan memberikan motivasi berupa penghargaan atau reward kepada distributornya, agar mereka melakukan lebih banyak penjualan dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pelanggan. Dapat kita sederhanakan seperti gambar ini. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan marketing mix ini dengan P keempat, yaitu promotion atau promosi. Promosi melibatkan komunikasi informasi untuk membantu orang menemukan produk dan membantu pemasar menemukan pelanggannya. Promosi juga dilakukan untuk menciptakan citra produk. Keuntungan dari kegiatan promosi adalah menciptakan citra merek, mengkomunikasikan keunggulan produk dan jasa, menciptakan perhatian atas produk baru, menjaga kepopuleran produk dan jasa, dan dapat pula untuk menciptakan kesetiaan konsumen. Beberapa elemen dalam promotion mix yaitu ada penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, surat, pameran, dan iklan. Kita mulai dengan penjualan personal. Penjualan ini lebih efektif untuk menjaga hubungan pribadi dengan konsumennya. Misalnya saja seperti salesman mobil. Walaupun transaksi penjualannya telah selesai, tetapi bila ada keluhan di kemudian hari, maka konsumen akan berhubungan kembali dengan wiraniaga yang bersangkutan. Promosi penjualan seperti promosi BOGOV, kita kenal ada buy one get one free atau beli satu dapat gratis satu dan ada juga diskon 70% plus 15%. Contoh lainnya seperti pemberian kupon, aksesori gratis, penawaran dengan harga perkenalan, pertunjukan dan pameran. Pameran bermanfaat untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Dengan pameran, konsumen mendapat manfaat berupa harga yang lebih murah. Sedangkan bagi produsen adalah pengenalan produk baru atau juga memperbarui citra produk lamanya. Ada juga hubungan masyarakat, meliputi kegiatan menjaga hubungan dan saling pengertian antara produsen dengan masyarakat. Di sini bisa pelanggan, pemilik perusahaan, karyawan, pemerintah, buruh, dan masyarakat lokal.
Kegiatan ini selain dimaksudkan untuk menjaga citra jangka panjang bagi perusahaan, juga untuk mendidik publik tentang tujuan sasaran perusahaan, produk baru, dan membantu memperkenalkan upaya penjualannya. Adapun contoh kegiatan humas antara lain seperti bantuan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan, sponsorship tim olahraga, dan penyebaran informasi melalui pameran. Selanjutnya ada pemasaran langsung, dilakukan melalui katalog, telepon, fax, dan email kepada konsumen yang potensial yang diketahui berdasarkan data yang telah dihimpun oleh perusahaan. Adapun iklan adalah harga untuk komunikasi. Iklan digunakan untuk membangun citra serta menyebarluaskan informasi agar mendapat tanggapan dari pasar atau konsumen. Media iklan seperti media cetak, misalkan saja ada surat kabar, poster, majalah, tabloid. Media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Saudara, perusahaan dapat memilih media promosi apa yang akan digunakan untuk mempromosikan produknya. Bila perusahaan akan bergerak dalam pasar lokal, maka strategi promosi yang digunakan tentu berbeda bila perusahaan tersebut berbisnis di luar negeri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan multinasional dalam berpromosi, seperti bahasa, nama, dan warna. Misalkan saja, warna ungu di negara Burma disosiasikan dengan kematian. Sedangkan di Malaysia, warna hijau diasosiasikan dengan penyakit. Bagi pemasaran global, pemilihan media juga memperhatikan media yang tepat dan efektif untuk digunakan di suatu negara, serta pasar, karena bisa saja dapat berbeda antara negara satu dan negara lain. Kita lihat beberapa contoh kasus berikut. Coca-Cola adalah perusahaan multinasional yang beroperasi secara global. Dalam beriklan, Coca-Cola menyesuaikan iklan televisinya sesuai dengan kondisi dan budaya yang berlaku di negara yang dituju, tetapi sesuai dengan tema global. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu, iklan Coca-Cola di Indonesia sangat terkenal dengan jargonnya, yaitu Always Coca-Cola. Penggunaan media juga bervariasi di satu negara dengan negara lainnya. Contohnya saja di negara Norwegia, Belgia, Prancis, dan Amerika Serikat melarang iklan rokok dan alkohol ditayangkan di televisi, kecuali bir di Amerika Serikat itu diperbolehkan. Untuk negara Saudi Arabia melarang wanita sebagai bintang iklannya. Di India, semua bentuk iklan dipungut pajak. Sedangkan di Italia, majalah sangat efektif sebagai media iklan, tetapi sebaliknya di Austria. Beberapa negara di Eropa memiliki undang-undang tentang promosi penjualan, seperti diskon dan potongan harga. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.